Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya bikin sebuah perekonomian itu bergerak? Bukan cuma soal pabrik atau sawah loh. Ada sebuah sistem yang seringnya nggak kelihatan, tapi justru jadi jantung yang memompa kehidupan ke dalam ekonomi. Nah, kali ini kita akan ngebahas peran krusial dari keuangan dalam pembangunan. Sesuatu yang penting banget, tapi sering kita lupakan. Oke, kita mulai dari teka-teki utamanya. Di dunia yang katanya penuh dengan uang ini, kenapa sih kok susah banget buat miliaran orang untuk dapat pinjaman yang sebenarnya sederhana? Kita lagi ngomongin orang-orang yang punya ide bisnis bagus, punya semangat kerja keras, tapi mereka seolah-olah nabrak tembok tak kasat mata. Ini bukan cuma soal angka di atas kertas. Ini adalah masalah nyata yang dampaknya kerasa banget di kehidupan sehari-hari. Coba deh kita lihat contoh-contoh ini. Mereka ini bukan sekedar statistik. Ada seorang ibu, seorang petani, ada keluarga pengusaha, ada juga inovator muda. Cerita mereka ini mewakili miliaran orang lain yang punya potensi luar biasa, tapi terhambat cuma karena satu hal, nggak punya akses ke keuangan. Sistem yang harusnya bisa bantu mereka, malah ngunci mereka di luar. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Biar kita ngerti apa yang salah, kita harus paham dulu dong gimana sih sistem yang sehat itu seharusnya bekerja. Anggap aja keuangan ini kayak mesinnya perekonomian. Nah, yang menarik banget di sini adalah gimana semua fungsi ini saling nyambung. Sistem keuangan yang benar itu ngurusin semuanya. Mulai dari hal yang simpel, kayak bikin kita bisa bayar belanjaan tanpa bawa uang segepok, sampai ke tugas yang super kompleks, kayak nyalurin triliunan rupiah uang tabungan ke proyek-proyek investasi yang paling produktif. Sistem ini tuh ibarat otaknya ekonomi, yang ngarahin sumber daya ke tempat yang paling pas. Sayangnya, di banyak negara berkembang, mesin ini kayak kebelah dua. Nggak ada satu sistem yang jalan buat semua orang. Malah yang ada, itu dua dunia uang yang terpisah. Dan jelas banget, nggak setara. Nah, disinilah kita lihat perbedaannya yang mencolok. Di satu sisi, ada pasar yang terorganisir. Bank-bank formal yang melayani perusahaan-perusahaan kakap dengan bunga rendah. Terus, di sisi lain, ada pasar nggak terorganisir yang luas banget, tempat sebagian besar orang terpaksa cari pinjaman. Ini dunianya rentenir dan pinjaman informal yang bunganya bisa mencekik leher. Dualisme inilah yang jadi akar masalahnya. Fenomena ini ternyata ada namanya represi keuangan. Kedengarannya emang teknis banget ya, tapi idenya sebenarnya sederhana. Jadi ketika pemerintah sengaja menekan suku bunga jadi rendah banget di bawah harga pasar, mereka itu secara nggak sadar justru menciptakan kelangkaan kredit. Ini kebijakan yang niat awalnya mungkin baik, tapi ujung-ujungnya malah bikin ekonomi jadi macet. Yuk kita lihat gimana jebakan ini bekerja di lapangan. Ini tuh kayak lingkaran setan, yang sekali dimulai susah banget buat dihentikan. Semuanya berawal dari sini. Mungkin tujuannya biar pinjaman buat bisnis jadi lebih murah atau buat menambal anggaran pemerintah yang lagi defisit. Apapun alasannya, langkah pertamanya adalah menetapkan harga uang yaitu suku bunga jauh di bawah nilai yang seharusnya. Ya, ini kan hukum ekonomi dasar aja. Kalau ada sesuatu yang dibikin murah secara nggak wajar, pasti semua orang pengen. Permintaan pinjaman langsung meledak. Tapi di saat yang sama, siapa coba yang mau nabung kalau imbal hasilnya kecil banget? Akibatnya jumlah uang yang bisa dipinjamkan malah jadi anjlok. Bank jadi pusing kan? Yang mau minjem banyak banget, tapi duitnya sedikit. Terus, apa yang mereka lakuin? Ya mereka menjatah. Mereka cuma mau minjemin ke nasabah yang paling aman dan paling gede. Perusahaan yang udah mapan atau yang punya koneksi politik. Karena cara ini paling gampang buat mereka, risikonya kecil, biaya administrasinya juga minim. Jadi, kesimpulannya gimana? Ibu di Zambia, petani di Ukraina, dan startup di India yang kita bahas di awal tadi. Ya, mereka semua mental, nggak kebagian. Mereka terpaksa lari ke pasar informal, di mana mereka harus berhadapan dengan bunga yang bisa sampai 20% per hari. Nah, disinilah perangkap itu tertutup rapat. Tapi dari dalam sistem yang rusak ini, muncullah sebuah inovasi yang radikal. Keuangan mikro. Ini adalah cara untuk ibaratnya menerobos sistem perbankan tradisional dan menyalurkan kredit langsung ke orang-orang yang paling butuh. Sebelum kita lanjut, coba deh pahami dulu skala masalahnya. 2,5 miliar orang, itu hampir sepertiga populasi dunia yang hidup sepenuhnya di luar sistem perbankan formal. Ini adalah pasar raksasa yang sama sekali nggak dilirik oleh keuangan tradisional. Jadi, apa sih sebenarnya keuangan mikro itu? Ini bukan cuma soal pinjaman kecil-kecilan ya. Ini adalah sebuah gagasan untuk menyediakan satu paket layanan keuangan lengkap,
mulai dari kredit, tabungan, sampai asuransi yang dirancang khusus untuk kebutuhan orang-orang yang selama ini diabaikan sama bank-bank besar. Kejeniusan dari banyak program keuangan mikro itu terletak pada mekanisme pinjaman kelompoknya. Ini cara yang cerdas banget buat mecahin masalah terbesar para peminjam miskin, nggak punya agunan. Jadi, alih-alih pakai jaminan fisik kayak sertifikat tanah, jaminannya itu adalah tekanan sosial. Anggota kelompok saling menjamin pinjaman satu sama lain. Kalau satu orang macet, seluruh kelompok kena imbasnya. Ini menciptakan dorongan yang kuat banget untuk bayar pinjaman tepat waktu. Keuangan mikro emang udah ngubah hidup jutaan orang, tapi ini bukan cerita dongeng yang segalanya indah. Pertanyaannya sekarang jadi lebih rumit. Apakah ini benar-benar solusi pamungkas yang kita harapkan selama ini? Di bidang ini sendiri lagi banyak perdebatan panas. Haruskah program-program ini disubsidi? Atau harusnya mereka jalan kayak bisnis biasa? Haruskah mereka fokus ke pinjaman aja? Atau digabung juga sama pelatihan dan layanan kesehatan? Dan pertanyaan besarnya, haruskah mereka tetap jadi lembaga nirlaba? Atau berubah jadi bank komersial biar bisa menjangkau lebih banyak orang? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini yang akan menentukan masa depan pengentasan kemiskinan. Pada akhirnya, keuangan mikro itu cuma salah satu bagian dari solusi, bukan solusi keseluruhannya. Untuk benar-benar memperbaiki masalah ini, kita perlu mikir lebih besar lagi, yaitu tentang gimana caranya membangun sistem keuangan yang bisa melayani semua orang tanpa terkecuali. Jawabannya itu bukan pemerintah nggak usah ikut campur, tapi pemerintah yang cerdas. Pasar keuangan itu kalau dibiarin jalan sendiri bisa gagal. Negara punya peran penting untuk membuat aturan main, memastikan stabilitas, melindungi konsumen, dan kadang perlu turun tangan langsung untuk memastikan kredit itu ngalir ke sektor-sektor yang paling butuh. Ini semua tentang menemukan keseimbangan yang pas. Kisah sukses seperti Botswana dan Mauritius itu jadi bukti nyata. Geografi atau sumber daya alam itu bukan takdir. Kunci kesuksesan mereka apa? Institusi yang kuat, inklusif, dan bisa diandalkan. Institusi yang bisa membangun sistem di mana pemerintah dan pasar itu bekerja sama, menciptakan stabilitas dan peluang buat semua warganya. Nah, sampailah kita pada pertanyaan terakhir. Pada intinya, semua sistem keuangan, mau itu pinjaman dari rentenir di pasar sampai transaksi triliunan dolar di bursa saham, itu semua berjalan di atas satu hal, kepercayaan. Jadi tantangan terbesarnya adalah, bisakah kita merancang kebijakan dan membangun institusi yang bisa menumbuhkan kepercayaan itu untuk semua orang, bukan cuma untuk segelintir elit? Itulah pertanyaan yang akan menentukan masa depan pembangunan kita bersama.